Membeli satu buku karya terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani berarti Anda sudah mendonasikan, mendukung gerakan kultur literasi 15 juta buku karya terbaru dari Kiai Haji Madudin, ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Link pemesannya ada di deskripsi. Ada 3 e-commerce, Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Dapatkan bukunya dan buktikan sendiri. Beberapa saat yang lalu ketika mulainya polemik nasab Klen Ba'alawi dan terus bergulir diskursusnya dalam konteks pendapat atau argumentasi menggunakan by data, ada seorang kiai yang kebetulan juga memang anaknya seorang ulama besar yang ada di Indonesia ini. Pasti nanti Anda tahu dan tidak asing lagi. Nah, beliau ini menanggapi tulisan dari Kiai Haji Madudin bahwa diperlukan kitab sejaman agar jelas penelusuran sejarah itu nyambung gitu loh, bahwa Klen Ba'alawi itu nasabnya benar-benar sahih. Tapi beliau ini yang pasti juga Anda nanti tidak asing lagi namanya, membantah soal kitab sejaman sesuai yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti. Dalam buku karya yang terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, ulama Nusantara menggugat nasab palsu, terkait dengan pendapat seorang anak kiai yang merupakan ulama besar yang pasti tidak asing lagi di telinga Anda. Saya bacakan bagaimana pendapatnya dalam perdebatan mengenai yang artinya itu kitab sejaman. Pada halaman 14, menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang. Artinya di sini Kiai Haji Madudin itu di halaman 14 itu menanggapi kata pengantar dari Muhammad Najih Sarang. Kurang lebih seperti ini. Sebagian dari yang disampaikan Muhammad Najih Sarang dalam kata pengantar itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya, buku ini secara tegas membuktikan bahwa klaim yang sering diembuskan oleh pihak-pihak pembatal nasab mengenai syarat kitab sejaman sebagai prasyarat keabsahan nasab adalah omong kosong. Ini pendapat dari Muhammad Najih Sarang. Tidak ada referensi ilmiah yang mendukung klaim tersebut, dan buku ini dengan cermat membuktikan kekeliruan tersebut. Semua penulis dari kitab yang dijadikan rujukan oleh kalangan ini seperti Mufti Yaman, Ibrahim bin Mansur, dan Ad-Dailami justru berbalik menetapkan Bani Alawi dan menentang mereka. Alhamdulillah, kurang lebih buku yang ditulis oleh Muhammad Najih Sarang seperti itu. Nah, Kiai Haji Madudin juga menanggapi kata pengantar ini dari Muhammad Najih Sarang, bahwa Muhammad Najih Sarang tidak memahami bab Toro'ik Isbat Al-Nasab, metode-metode penetapan nasab. Artinya, Kiai Haji Madudin berpendapat bahwa Muhammad Najih Sarang ini tidak paham betul mengenai metode menetapkan nasab. Ia tampak kurang literasi. Sudah penulis sampaikan dalam berbagai kesempatan, maksudnya Kiai Haji Madudin, bahwa karena ilmu nasab, terutama nasab jauh seperti nasab Nabi Muhammad SAW, adalah termasuk dalam lingkup ilmu sejarah. Maka untuk memvalidasi kesohihan klaim suatu silsilah nasab yang jauh itu memerlukan sumber-sumber rujukan, baik sumber primer maupun sekunder. Dan yang demikian itu adalah suatu yang sudah mafhum, tidak mesti ditanyakan lagi referensinya. Tetapi baiklah, jika memang yang penulis hadapi adalah orang yang memang belum memahami persoalan seperti Muhammad Najih Sarang, penulis akan sampaikan pendapat-pendapat ulama tentang kitab sejaman atau yang mendekati berikut ini.
Dalam kitab Usulu Ilmi Al-Nasab wa Al-Mufadlah Bain An-Asab, karya pakar ilmu nasab Fuad bin Ahduh bin Abil Gaitz Al-Jaizani, halaman 76-77, dikatakan, dan ketika kita mentakih nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Ia juga mengatakan, atau yang dikatakan ia, maksudnya yang dikatakan oleh Fuad bin Abduh bin Abil Gaitz Al-Jaizani ini. Dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori saja. Nah, dalam kitab Dalil Isa'i wal Tohihi Salasili Al-Ansab, karya Dr. Imad Muhammad Al-Atiki, dikatakan, marji atau referensi berbeda dengan masdar atau sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marji'i berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih baik dihitung apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Nah, dari pendapat Kiai Jamaduddin ini, tulisannya ini masih juga dibantah oleh saudara Muhammad Najih Sarang. Ia mengatakan, sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita seharusnya memelihara itikat baik dan percaya penuh terhadap para habaib Bani Alawi. Menolak nasab mereka berarti telah terjerumus dalam keharaman ta'nu fin nasab, menuduh nasab orang lain, yang dalam hadis dijelaskan sebagai kekufuran. Kalimat di atas itu sangat aneh menurut Kiai Jamaduddin. Apa kaitannya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nasab klan Ba'alawi? Jangan-jangan Muhammad Najih Sarang belum paham makna Ba'alawi. Jangan-jangan ia memahami bahwa kalimat Ba'alawi itu bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib, sehingga bermakna keturunan Sayyidina Ali. Muhammad Najih Sarang, kata Kiai Jamaduddin Usman Al-Bantani, Ba'alawi itu bukan bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib, tetapi kepada Ali bin Ubaid atau Ali bin Himham. Jadi Ba'alawi itu maknanya adalah anak keturunan Ali bin Ubaid atau anak keturunan Ali bin Himham, bukan anak keturunan Ali. Untuk lebih jelasnya, segera Anda miliki buku karya terbaru dari Kiai Jamaduddin Usman Al-Bantani, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Dengan pembelian satu buku, Anda sudah mendukung gerakan kultur literasi Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu sebanyak 15 juta buku yang bisa dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Cek linknya dan silahkan dapatkan bukunya dan buktikan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.